Pernah nggak sih ngerasa agak panik atau bingung pas harus ngomong bahasa Jepang di situasi penting? Contohnya pas lagi bantu memandikan lansia. Nah kalau pernah, tenang aja. Anda nggak sendirian kok. Di sini, kita bakal bareng-bareng kupas tuntas 17 istilah kunci yang penting banget. Tujuannya, biar Anda makin pede dan kelihatan profesional. Dan triknya, kita akan pelajari kata-katanya ngikutin alur proses mandi. Jadi dijamin lebih gampang nempel di otak. Yuk, kita mulai aja. Biar gampang, pembahasannya kita bagi jadi 4 bagian ya. Pertama, soal persiapan mandi. Kedua, proses intinya, pas lagi bersih-bersih. Ketiga, apa aja yang dilakuin setelah mandi. Dan terakhir, nah ini seru, kita review cepat buat mastiin semua kosakatanya nempel. Gampang kan? Yuk, langsung! Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, persiapan mandi. Kenapa ini penting? Soalnya memulai dengan benar itu kunci utamanya, biar prosesnya aman dan pastinya nyaman. Coba kita lihat, kata apa aja sih yang kita butuhin di sini? Kata pertama kita, ini titik startnya, yaitu Datsushitsu. Artinya, ruang ganti pakaian. Gampang kok ngucapinnya? Coba ikutin saya ya. Datsushitsu. Sekali lagi, Datsushitsu. Nah, disinilah semua persiapan dimulai. Oke, dari Datsushitsu kita geser ke area utamanya, yaitu Yokushitsu. Ini artinya kamar mandi. Jadi, keseluruhan ruangannya itu disebut Yokushitsu. Coba kita ucapkan bareng-bareng, Yokushitsu. Yokushitsu. Sip. Nah, di dalam Yokushitsu tadi, ada satu benda spesifik yang penting banget, namanya Yokuso. Ini artinya bak mandi atau bathtub. Jadi jangan ketuker ya. Yokushitsu itu ruangannya, Yokuso itu bak mandinya. Yuk, ucapkan Yokuso. Gampang kan? Oke, kata berikutnya ini, ini penting banget. Wajib hafal demi keselamatan. Yaitu ondo, artinya suhu. Kenapa penting? Ya karena kita harus selalu cek suhu air biar pas dan aman kan? Coba ucapkan ondo. Simple tapi krusial. Nah, kalau tadi ada ondo, ini pasangannya, yaitu kakunin, yang artinya memeriksa atau memastikan. Jadi, kita sering banget gabungin dua kata ini. Misalnya, ondo o kakunin shimasu, yang artinya, saya periksa suhunya ya. Yuk kita latih ngucapinnya. Kakunin. Kakunin. Mantap. Satu lagi alat bantu di tahap persiapan ini, yaitu senmenki. Artinya, baskom. Ya, baskom biasa yang kita pakai buat nampung air. Coba ucapkan senmenki. Oke, sip. Nah, dengan ini, semua kosakata buat persiapan udah kita cover. Sekarang, yuk kita masuk ke proses utamanya. Alright, persiapan beres. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, proses inti pembersihan. Nah, pas lagi mandinya nih, kata apa aja sih yang bakal kita pakai? Yuk kita bedah satu persatu. Kata untuk mandi sebagai sebuah kegiatan atau proses itu adalah nyuyoku. Jadi ini istilah umumnya ya untuk keseluruhan aktivitas mandi. Coba ucapkan nyuyoku. Nyuyoku. Sip! Nah, di dalam proses nyukuku tadi ada satu bagian penting, yaitu keramas atau cuci rambut. Istilahnya adalah senpatsu. Khusus buat keramas ya. Coba kita ucapkan senpatsu. Senpatsu. Oke, gampang ya. Buat senpatsu, kita butuh apa? Tentu aja, shampoo. Nah, ini enak banget soalnya kata serapan dari bahasa Inggris, shampoo. Jadi ngingetnya gampang banget. Coba deh ucapin, shampoo. Mirip banget kan? Habis pakai shampoo, biasanya kita pakai rinsu. Ini juga kata serapan dari kata rinse atau conditioner. Yuk, ucapkan bareng, rinsu. Nah, keren. Urutan keramas dalam bahasa Jepang udah Anda kuasai. Terakhir di bagian ini ada kata senmen. Hati-hati, ini bunyinya mirip banget sama senmenki atau baskom yang tadi. Tapi kalau senmen, ini artinya adalah tindakan mencuci muka. Jadi beda ya. Coba ucapkan senmen. Luar biasa. Bagian kedua selesai. Oke, proses mandinya udah beres. Tapi, tunggu dulu. Kerjaan kita belum selesai. Justru perawatan setelah mandi ini sama pentingnya. Yuk kita lihat kosakata untuk bagian ini. Hal pertama yang kita lakuin setelah orang selesai mandi itu apa? Yup, mengeringkan badan. Kata kerja untuk menyeka atau mengeringkan ini adalah fuku. Simple, pendek, tapi penting banget. Ucapkan fuku. Fuku.
Nah, ngomongin kebersihan itu kan nggak cuma soal mandi, tapi juga soal kondisi tubuh. Misalnya pas lagi berkeringat. Istilah untuk berkeringat itu adalah ACO kaku. Ini penting diketahui karena bisa jadi alasan kenapa seseorang butuh diseka atau dibersihkan. Coba ucapkan, ACO kaku. Terus gimana dong kalau misalnya penghuni nggak bisa mandi di kamar mandi, mungkin karena kondisi kesehatan? Nah, untuk situasi seperti ini, ada yang namanya seishiki. Ini yang biasa kita sebut mandi seka atau bed bath. Ini prosedur penting banget, jadi kata ini juga wajib dihafal ya. Yuk, ucapkan seishiki. Seishiki. Sebagai seorang perawat profesional, menjaga kebersihan itu nomor satu. Nah, salah satu tindakan penting untuk itu adalah shodoku atau disinfeksi. Tujuannya jelas ya, buat mencegah kuman menyebar. Coba ucapkan, shodoku. Ini kunci buat menciptakan lingkungan yang aman. Kalau tadi shodoku itu tindakannya, nah alatnya apa? Kita kan butuh cairannya kan? Namanya shodokueki. Ini logis banget loh. Kata shodoku tadi tinggal ditambah eki yang artinya cairan. Jadi cairan disinfeksi. Gampang kan ngingatnya? Yuk ucapkan pelan-pelan. Shodokueki. Keren. Jadi, pada akhirnya, semua yang kita lakukan tadi, mulai dari nyuyoko, seishiki, sampai shodoku, itu semua tujuannya cuma satu, yaitu seiketsu hoji. Ini artinya menjaga kebersihan tubuh. Inilah goal utama kita. Kelihatannya panjang ya, tapi kita bisa pecah kok. Coba ikutin. Seiketsu hoji. Seiketsu hoji. Nah, Anda berhasil? Wah, nggak kerasa kita udah ngelewatin semua 17 kata. Sekarang, waktunya kuis kecil. Kita bakal uji ingatan, biar semua ilmunya nempel permanen. Udah siap? Oke, permainannya gini. Saya sebutin bahasa Indonesianya, Anda coba sebutin bahasa Jepangnya sebelum saya kasih jawabannya. Saya kasih waktu beberapa detik ya. Siap? Oke, kita mulai dari persiapan. Ruang ganti pakaian? Apa yo? Datsuishutsu. Oke, lanjut. Kamar mandi? Yokushutsu. Kalau bak mandinya aja, apa namanya? Yokuso. Suhu? Ondo. Dan kata buat memeriksa? Kakunin. Wah, bagus banget. Lanjut ke proses inti. Mandi sebagai aktivitas? Nyuyoku. Keramas? Senpatsu. Nah, kalau sampo dan conditioner? Ini gampang. Shampoo dan rinsu. Cuci muka? Senmen. Mantap. Terakhir, perawatan setelahnya. Menyeka atau mengeringkan. Apa tadi? Fuku. Berkeringat, aseo kaku. Mandi seka, yang penting tadi, seiki. Disinfeksi, shodoku. Cairannya, shodokueki. Dan tujuan utamanya, menjaga kebersihan tubuh, seiketsu hoji. Luar biasa, keren banget. Nah, sebelum kita tutup, ada satu hal yang penting buat direnungkan. Menguasai semua kata ini tuh bukan cuma soal hafalan loh. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal gimana cara kita nunjukin rasa hormat, membangun kepercayaan, dan pastinya nunjukin kalau kita ini profesional. Jadi coba dipikirin, dengan menggunakan kosakata yang tepat ini, gimana dampaknya nanti ke kualitas perawatan yang Anda berikan? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak udah belajar bareng hari ini. Sampai jumpa!